Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih pada semangat? Semoga masih pada semangat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Nurma Ijati selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Ruang. Dan tidak lupa teman-teman kelas Matematika 4A yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan mencoba mempresentasikan materi mengenai tabung. Dengan anggota kelompok yang pertama, Vina Lutfiani Tohari dengan NIM 1908105010. Yang kedua, Syifa Usudur dengan NIM 1908105018. Yang ketiga, saya sendiri, Vivi Rahma Hadiah Purkon dengan NIM 1908105027. Saya, Vivi Rahma Hadiah Purkon, selaku moderator, insya Allah akan memandu jalannya diskusi hari ini. Diskusi ini dibagi ke dalam beberapa sesi, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian dan pemahaman materi, yang ketiga, sesi penambahan, yang keempat, sesi diskusi, dan yang terakhir, penutup. Baik, langsung saja kita buka diskusi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pemateri. Yang pertama, saya persilahkan. Halo teman-teman, kalian udah tahu belum apa pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini? Belum tahu kan? Yuk kita cari tahu dulu. Pokok bahasan hari ini yaitu mengenai pengertian tabung, sifat-sifat tabung, unsur-unsur tabung, jaring-jaring tabung, menghitung luas dan volume tabung, kemudian yang terakhir yaitu menggambar tabung dalam software GeoGebra. Next. Pengertian tabung. Apa sih pengertian tabung itu? Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Udah bisa kebayang belum? Kemudian yang selanjutnya itu sifat-sifat tabung. Kalian boleh lihat gambar di sebelah kiri saya, itu ada gambar tabung. Nah, mari kita bahas sifat-sifat tabung. Yang pertama yaitu tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi alas dan 1 sisi selemut. Kemudian yang kedua yaitu sisi alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P1, dan sisi atas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P2. Kemudian yang ketiga, sisi alas dan sisi atas merupakan dua lingkaran yang saling kongruen. Yang keempat, selimut tabung, yaitu sisi lengkung tabung atau sisi yang tidak diarsir. Kemudian yang kelima, diameter lingkaran atas, yaitu ruas garis AB, dan diameter lingkaran atas, yaitu ruas garis CD. Kemudian yang terakhir yaitu jari-jari lingkaran alas atau R, yaitu garis P1A dan P1B, serta jari-jari lingkaran atas dalam kurung R, yaitu ruas garis P2C dan P2D. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur tabung. Nah, dapat teman-teman lihat di dalam gambar terdapat 6 unsur tabung. Yang pertama yaitu sisi alas dan tutup tabung. Teman-teman udah tahu kan bahwa tabung itu dibatasi oleh dua lingkaran yang ada di sisi bawah dan ada di sisi atas. Nah, dapat teman-teman lihat di makalah terdapat gambar tabung. Nah, dalam gambar tersebut sisi alas tabungnya itu yaitu sisi lingkaran dengan pusat T1, sedangkan tutup tabungnya itu sisi lingkaran dengan pusat T2. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu pusat lingkaran. Yang dimaksud dengan pusat lingkaran yaitu titik tertentu yang jaraknya sama terhadap jarak yang lain pada titik lingkaran itu. Nah, pada gambar tadi, pusat lingkarannya itu yaitu pada titik T1 pada sisi alas dan titik T2 pada sisi tutup. Itu merupakan pusat lingkarannya. Nah, yang ketiga yaitu jari-jari lingkaran. Yang dimaksud dengan jari-jari lingkaran yaitu jarak pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Nah, pada gambar tadi
Jari-jari lingkarannya itu yaitu garis T1 ke A dan T1 ke B yang merupakan jari-jari bidang alas tabung, dan garis T2 ke C dan T2 ke D yang merupakan jari-jari bidang tutup tabung. Maka dapat kita simpulkan bahwa T1A sama dengan T1B sama dengan T2C sama dengan T2D. Yang keempat yaitu diameter atau yang disebut dengan garis tengah lingkaran. Yang dimaksud dengan diameter yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Panjang diameter lingkaran yaitu 2 kali jari-jari lingkaran. Nah, pada gambar tadi diameternya itu yaitu pada garis AB dan garis CD. Unsur yang selanjutnya yaitu tinggi tabung. Tinggi tabung atau bisa disebut juga dengan simetri putar tabung. Kita lihat pada gambar yang ada di makalah, titik T1 dan titik T2. Nah, kita akan mendapati sebuah garis yang menghubungkan antara titik T1 dan titik T2. Garis penghubung inilah yang disebut dengan tinggi tabung, yang biasanya disimbolkan dengan huruf T kecil. Nah, unsur tabung yang terakhir yaitu selimut tabung. Selimut tabung atau disebut juga dengan sisi lengkung tabung. Selimut tabung dapat ditentukan dengan mengalihkan keliling alas dengan tinggi tabung. Garis-garis pada sisi lengkung tabung yang sejajar dengan sumbu tabung yang disebut dengan garis pelukis tabung. Nah, itulah yang merupakan unsur-unsur tabung. Yang pertama yaitu ada sisi alas dan tutup tabung, yang kedua pusat lingkaran, yang ketiga jari-jari lingkaran, yang keempat diameter atau disebut juga dengan garis tengah lingkaran, yang kelima titik tabung, dan yang keenam selimut tabung. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai jaring-jaring tabung. Jika sebuah model peraga dari sebuah tabung yang terbuat dari karton atau kertas, kita potong sepanjang salah satu garis pelukis dan keliling bidang alas dan bidang atasnya. Kemudian kita buka sehingga terletak bersama pada sebuah bidang datar. Maka akan diperoleh jaring-jaring dari tabung tersebut yaitu sebuah daerah persegi panjang atau bidang lengkung tabung dan dua daerah lingkaran yang kongruen. Nah, terdapat 3 cara membuat jaring-jaring tabung. Yang pertama, buat lingkaran atau atap alasnya berukuran sama dan tentukan diameter atau radiusnya. Cara yang kedua yaitu tentukan panjang persegi, panjang selimut kapas dengan metode panjang sama dengan lingkar atas sama dengan 2 kali Pi kali R. Langkah yang terakhir yaitu gabungkan semua sisi pipa sesuai dengan diagram jaringan di bawah dan rekatkan atau pelapis lain untuk mengikatnya. Bisa teman-teman lihat ya gambarnya di dalam PPT. Lanjut, kita ke contoh soal. Diketahui tabung dengan jari-jari alas 7 cm dan tingginya 14 cm. Hitunglah luas permukaan tabung dan volume tabung. Penyelesaiannya yaitu diketahui R sama dengan 7 cm. R itu adalah jari-jari. Lalu T tinggi tabung yaitu 14 cm. Dan Pi-nya 22/7. Yang ditanyakan yaitu luas permukaan tabung dan volume tabung. Kita jawab yang pertama dulu yaitu mencari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung memiliki rumus 2pi R dikali R ditambah T. Kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali Pi-nya yaitu 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 14. Dan hasilnya yaitu 2 dikali 7 bagi 7 habis, jadi 2 dikali 22 dikali 21. Dan hasilnya yaitu 924 cm persegi. Lalu yang kedua yaitu mencari volume tabung. Volume tabung memiliki rumus
Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Kita masukkan angka-angkanya. 22/7 dikali 7 pangkat 2 dikali 14. 22/7 dikali 7 pangkat 2 itu yaitu 49. Jadi 22/7 dikali 49 dikali 14. Sama dengan 154 dikali 14. Dan hasilnya yaitu 2156 cm3. Jadi hasil dari luas permukaan tabung tersebut adalah 924 cm persegi dan volume tabung tersebut adalah 2156 cm3. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menggambar tabung menggunakan software GeoGebra. Kita simak langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama yaitu pertama, kita buka terlebih dahulu software GeoGebra, kemudian kita ketikkan pada input A sama dengan 0,0,0 dan B sama dengan 0,0,5, yaitu untuk memunculkan titik A dan B. Lalu akan muncul titik seperti pada gambar di bawah, bisa dilihat ya. Langkah selanjutnya yaitu kita munculkan grafik 3G Graphics. Kemudian, klik slider pada menu di atas, kita pilih slider, lalu kita beri nama slider tersebut, namanya yaitu R. R itu adalah jari-jari, dan intervalnya yaitu minimal 0 dan maksimalnya 5. Selanjutnya, kita klik pada daerah 3G Graphics, lalu kita pilih silinder pada menu di atas. Setelah klik silinder, lalu kita klik ke titik A dan titik B dan diberi nama R. Maka akan muncul gambar tabung seperti gambar di bawah ini. Nah, ketika slider R-nya itu digerakkan, maka tabung tersebut akan bergerak membesar dan mengecil. Langkah yang selanjutnya yaitu kita membuat slider yang kedua, yaitu dengan memberikan nama H dengan intervalnya minimal 0 dan maksimal 5. Dan incrementnya 0,01. Setelah slider itu jadi, kita ketikkan pada input C sama dengan 0,0,H. Nah, setelah sudah, kita coba geserkan slider H tersebut. Nah, ketika slider H tersebut digeser, maka tabung akan bergerak ke atas dan ke bawah. Lalu langkah yang terakhir yaitu klik kembali pada daerah 3G Graphics, lalu pilih silinder pada menu di atas, kemudian klik pada titik A dan titik C, lalu beri nama R. Maka hasilnya seperti gambar pada di bawah ini. Nah, bisa dilihat perbedaan gambarnya. Yang pertama yaitu belum ada daerah gelap di dalam tabungnya, dan yang kedua yaitu sudah ada daerah yang gelap di dalam tabungnya. Ketika kita geser slider H, maka tabung volumenya akan naik turun. Sedangkan ketika kita geser slider R, maka jari-jarinya akan bertambah dan berkurang. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi telah tersampaikan. Kami dari kelompok 9 memohon maaf atas semua kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.